Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas salah satu aksi korporasi lagi, tapi kali ini dari salah satu bank yang saat ini memimpin market kapitalisasi di IHSG atau di Indonesia, yaitu adalah saham BBCA berkaitan dengan informasi stock split-nya yang waktu di rapat umum pemegang saham di minggu yang lalu sudah diinformasikan dan sudah disahkan nih sama pemegang sahamnya bahwa BBCA akan melakukan stock split. Ada dua pertanyaan besar yang akan saya jelaskan di video kali ini dan mungkin hal ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman semua nih berkaitan dengan saham BBCA. Pertama, berkaitan dengan stock split itu sendiri. Apa sih itu stock split? Nah, saya akan jelaskan di video kali ini dan berkaitan dengan BBCA-nya. BBCA-nya setelah stock split akan naik, turun, harus beli sebelum stock split, harus beli setelah stock split, atau seperti apa? Sekarang kita lihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari stock split itu sendiri. Apa sih itu stock split? Di sini saya sudah mengilustrasikannya. Sebenarnya untuk memudahkan teman-teman semua dan untuk mengetahui sebenarnya stock split itu seperti apa sih? Nah, di sini saya sudah mencontohkan dan mensimulasikan untuk saham BBCA setelah stock split dan sebelum stock split. Di sini kita bisa lihat ya, sebelum stock split BBCA kita ilustrasikan harganya ada di 32.000 dan kita punya sahamnya itu sebanyak 500 lot. Artinya, 32.000 dikali 500 lot, itu kita akan mendapatkan value sebesar 1,6 miliar untuk saham BBCA kita. Nah, lalu setelah stock split akan berubah menjadi apa nih? Kita punya di harga 32.000 sebanyak 500 lot. Nah, untuk rasio stock split dari saham BBCA, seperti yang kita baca tadi, itu rasionya adalah 1:5 ya. Kalau teman-teman baca di beberapa berita, akan ditemukan nanti rasionya 1:5. Artinya, kita bisa menggunakan angka 5-nya ya. Kita fokuskan untuk pemecahan harga saham yang 32.000-nya, dan juga nanti kita akan kalikan dengan jumlah lotnya. Jadi memang mudahnya seperti ini. Stock split adalah pemecahan harga saham. Jadi dari semula harga 32.000 akan menjadi harga yang lebih murah secara angka nominalnya. Kalau sekarang kita lihat BBCA di harga 32.000, kita akan membaginya dengan angka 5. 32.000 kita akan bagi dengan 5. Nah, seperti ini kita akan dapatkan harga di 6.400. Kalau harga sahamnya kita bagi, untuk jumlah lotnya ini kita harus lakukan pengalian 500 lot, kita kalikan dengan 5, rasio yang memang digunakan pada saat stock split BBCA ini 1:5. Dan akan didapatkan 2.500 lot. Jadi dari sebelumnya harga saham BBCA kita 32.000 sebanyak 500 lot, setelah stock split atau sesudah stock split nanti jumlahnya akan harga sahamnya di 6.400 dan jumlah lotnya di level 2.500 lot. Tapi tentu saja jumlah ini tidak mengurangi nilai value dari saham BBCA kita. Ini kita kalikan saja 6.400 kita kalikan 2.500 dan kita kalikan 100 ya karena satuannya lembar. Dan kita kalikan totalnya sama menjadi 1,6 miliar. Artinya stock split ini tidak membuat kita menjadi profit atau tidak membuat kita menjadi loss. Ini hanya membuat harga saham yang di portofolio kita akan berubah menjadi lebih murah secara nilai nominalnya dan jumlah lot yang ada di portofolio kita dari semulanya jumlahnya 500 menjadi 5 kali lipat lebih banyak menjadi 2.500 lembar. Artinya, stock split yang diharapkan oleh BBCA ini bertujuan agar saham BBCA-nya akan bergerak jauh lebih aktif lagi di market. Nah, jadi yang sebelumnya jumlah lotnya mungkin ada 100 lot, 200 lot ya di masing-masing bid offer-nya, mungkin nanti akan menjadi 500 lot atau jadi 1.000 lot gitu di bid offer-nya. Jadi memang ini yang menyebabkan manajemen dari BBCA memutuskan untuk melakukan stock split di saham BBCA dengan harapan
nantinya likuiditas sahamnya akan lebih baik ketimbang sebelum stock split. Ini berkaitan dengan pengertian stock split. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan kemungkinan yang terjadi dengan saham BBCA-nya. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah grafik tampilan dari saham BBCA saat ini. Memang cukup konsisten ya, pergerakannya kalau bisa dibilang konsolidasinya ya cukup konsisten, bahkan di sini terlihat banget garisnya benar-benar lurus, nggak pernah lewat dari level 33.000 nih untuk saham BBCA. Sekarang ada di level 32.925. Di bulan Oktober nanti akan mulai berlaku stock split 1:5. Sekarang kalau kita punya saham BCA, sebaiknya kita harus bagaimana? Kita sama-sama lihat untuk saham-saham perbankan lainnya yang pernah melakukan stock split terlebih dahulu. Kita coba lihat untuk saham yang pertama, yaitu adalah saham BBRI. Nah, untuk saham BBRI, waktu di tanggal 10 November 2017, itu juga pernah melakukan stock split, itu 1:5. Ini kurang lebih sama dengan rasio yang akan dipakai oleh stock split BBCA. Pada saat itu harga sahamnya ada di sekitaran 3.300-an. Artinya kalau kita kalikan 5, sebelumnya harga sahamnya ada di level 15 ribuan untuk saham BBRI. Nah, setelah stock split, apa yang terjadi dengan saham BBRI? Kita coba lihat, kita perbesar. Waktu di tahun 2017 itu di bulan November, artinya memang ini terjadi di kuartal keempat. Ini yang membuat pergerakan harga saham setelah stock split memang hari pertama atau di 1 minggu pertama ada penurunan, ya. Tapi kalau kita lihat secara garis lebih panjang, apalagi ini kita tahu investor-investor yang ada di saham BBCA adalah investor yang memang mempertahankan sahamnya mungkin waktunya itu relatif cukup panjang ya. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai 3 bulan. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan saham BBRI, yang pergerakannya cukup bagus kalau kita lihat 2 bulan setelah stock split, pergerakan harga sahamnya masih naik sampai dengan di bulan Februari tahun depannya. Jadi memang potensi kenaikan di saham BBRI cukup besar dari level harga sekitar 3.300-an sampai di level 3.800-an. Artinya ada kenaikan sekitar 500 poin, itu mungkin kurang lebih 15% ya dari harga setelah stock split untuk saham BBRI. Kita coba lihat dulu beberapa kesamaan yang mungkin bisa terjadi juga di saham BBCA, karena dari sisi waktunya kurang lebih hampir sama. BBCA akan menargetkan stock splitnya itu bulan Oktober, dan BBRI ini November. Artinya sama-sama ada di kuartal keempat, di mana ini adalah kuartal emas nih sebenarnya. Artinya cukup banyak terjadi pergerakan atau kenaikan harga saham blue chip itu di kuartal keempat. Sekarang kita coba tengok dulu untuk saham yang berikutnya. Untuk saham berikutnya ini masih dari sektor yang sama, yaitu adalah sektor perbankan. Nah, ini saham Bank Mandiri. Ini kurang lebih hampir sama. Pelaksanaannya di bulan September, ini lebih dulu ya ketimbang saham BBRI tadi di bulan November. Artinya, posisi dari saham Bank Mandiri ini ada di posisi kuartal ketiga untuk pelaksanaan stock splitnya pada saat itu. Rasionya 2:1, artinya ini ada di sekitar 6.600 setelah stock split, berarti sebelum stock split waktu itu di level 12 ribuan ya untuk saham Bank Mandiri. Dan ini pergerakannya sama seperti yang terjadi di BBRI. Setelah stock split, pergerakan harga sahamnya menguat sampai di bulan-bulan Februari atau di bulan kedua di tahun yang berikutnya. Berarti ada kenaikan sekitar 5 bulan ya, dari September sampai dengan ke Februari. Penguatannya dari level 6.600 tertinggi sampai dengan hampir ya ini mendekati level 9.000. Ini kurang lebih 40 sampai 45%-an lebih lah ya kenaikan yang didapat di saham Bank Mandiri setelah stock split. Nah, melihat dari beberapa pergerakan yang terjadi di perbankan beberapa tahun lalu ini, bisa menjadi cerminan untuk saham BBCA ke depan. Karena dari sisi rasio stock splitnya kurang lebih hampir sama seperti yang tadi di saham BBRI, 1:5. Dari sisi jangka waktu pelaksanaannya juga kurang lebih hampir sama,
yaitu di bulan-bulan terakhir atau di bulan-bulan akhir tahun ya, masuk di kuartal keempat. Kalau secara tren pun ini kalau bisa kita lihat masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan ya untuk saham BBCA dalam jangka waktu yang panjang. Kalau seandainya memang kita adalah investor yang mempertahankan saham BBCA beberapa waktu, ya saya sangat menyarankan setelah stock split bisa mempertahankan saham BBCA di portofolio paling tidak sampai di bulan Januari atau Februari di tahun yang berikutnya. Karena secara histori memang beberapa pergerakan harga saham di sektor perbankan, terutama untuk yang blue chipnya, itu memberikan return cukup tinggi memang di kuartal keempat. Jadi kita coba pertahankan saja untuk saham BBCA. Kalau bisa memang sebelum stock split kita sudah punya posisinya, biar nanti pada saat setelah stock split kita udah nggak kejar-kejaran lagi. Mungkin untuk target di saham BBCA itu sendiri, teman-teman bisa menargetkan tertingginya di level sekitar 36.000. Atau kalau seandainya secara simpelnya, kalau kita menggunakan metode pola yang tergambar di saham BBCA, target dari bawah sini dan ke atas sini bisa kita jadikan sebagai target untuk naik ke atas ini. Nah, kurang lebih areanya hampir sama untuk saham BBCA untuk target penjualannya di level sekitar 36 ribuan. Jadi saya berharap teman-teman semua yang punya saham BBCA harus semangat nih menanti stock split yang akan jatuh pelaksanaannya di bulan Oktober nanti. Karena akan membuka peluang likuiditas yang semakin bagus di saham BBCA dengan target kenaikan sampai 36.000. Ya, target dari saya di Januari atau di Februari 2022 nanti. Ya, itu saja mungkin berkaitan dengan stock split saham BBCA. Jika ada yang terlewat, jika ada yang mau didiskusikan, silakan saja bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Nanti kita bisa langsung lanjut untuk berdiskusi. Terima kasih. Salam cuan semua.